Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mata Afrizal. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, konsentrasi sejarah. Di sini saya sedang melakukan sebuah observasi, yaitu observasi tentang tipologi hal-hal dalam yang kita pelajari. Karena dengan hal itulah kita harus mengobservasi apa saja analisis tersebut, apa saja yang menjadi suatu hal-hal daya tarik dan menjadi suatu evaluation dalam pendidikan kita, pendidikan bangsa Indonesia. Di sini saya bersama salah satu siswi dari SMPN 10 Kota Tangerang Selatan, yaitu dengan nama. Perkenalkan, nama saya Nadira Gaisani dari Tua SD. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 9. Baik, di sini saya akan mewawancarai terkait gaya belajar atau tipologi dari Gaisani, atau dipanggilnya apa? Nadira atau Nadira ya. Unit pembelajaran itu seperti apa? Kita akan mewawancari, langsung saja cekidot. Nah, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Udah. Nah, yang terus, jadi kan apakah kamu mudah memahami mata pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Iya. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja? Jadi objek kerja itu apakah kamu bisa melakukan observasi atau apapun, melakukan kerja kelompok luar-luar, apa kamu memahami? Ya, oke. Terus apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Nah, jadi kamu itu lebih paham yang ditulis dengan kata-kata, atau kamu itu lebih paham dengan menulis sendiri? Jadi ada bicara dari guru, atau kamu lebih senang menulis saja? Jadi lebih mana untuk mendengar? Ada bicara. Oke, berarti guru ini menjadi suatu fasilitator untuk memberikan suatu penjelasan. Terus, apakah kamu sudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Nah, lebih baik kamu dari lisan omongan guru atau dari tulisan saja gitu, kamu nyatet ini tapi lebih paham dengan guru atau tulisan kamu sendiri? Dari guru. Oke, ternyata guru itu menjadi sebuah hal yang menjadi penting ya teman-teman. Nah, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung seperti praktik daripada belajar di kelas? Lebih banyak praktik di luar, misalnya nih kayak study tour ke Jogja atau kemana gitu, kamu lebih baik di kelas atau di luar kelas? Kelas. Di kelas. Oke, berarti kelas itu juga menjadi hal yang sangat bagus tempat kita belajar untuk mencari sebuah ilmu. Nah, terus, jadi kan kamu belajar itu memiliki sebuah ada metodenya, ada gambar, poster, wallpaper. Kalau wallpaper itu ya sangat bahasa ilmiah sekali, sangat bagus ini, sangat membantu kamu dalam mengingat dan menghafal. Jadi kamu tuh lebih senang metode pembelajarannya dari poster, video kah, atau apapun gitu medianya? Alasannya apa? Ada gambar. Oke, ternyata ada gambar, ada desainnya, jadi visualisasinya sangat bagus gitu sehingga menarik daya. Jadi kan dalam satu membaca buku nih, ada yang kamu suaranya keras, terus juga ulang-ulang, terus supaya ingat gitu bacanya, kamu lebih baik melakukan pembacaannya itu melalui dengan secara keras atau diulang-ulang terus? Diulang-ulang. Oke, berarti kamu lebih baik baca itu diulang-ulang, walaupun tapi pada saat itu kamu baca nggak bisa mulutnya bergerak atau ini nggak, tapi oke, berarti kamu kinestetik ya, terus juga apakah kamu lebih memahami mata pelajaran yang dijelaskan oleh demonstrasi dan alat peraga? Jadi belajar itu kamu lebih senang kayak ada dramanya, ada atraksinya atau tariannya, atau kamu lebih senang pembelajarannya kayaknya tidak ada praktiknya gitu, kamu lebih senang? Oke, berarti misalnya nih di mata pelajaran kamu lebih senangnya belajar aja gitu, cuma baca ini itu, tapi media pelajaran guru hanya menonton gitu, tidak ada media-media lain seperti drama gitu dalam pembelajarannya atau media presentasi, kamu lebih senang?
berarti ini ya, berarti dia masih bimbang, masih bingung dengan penjelasan. Oke, lanjut. Apa kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik? Jadi kamu lebih senang menonton TV kah, atau baca novel kah, atau mendengarkan musik itu? Kamu lebih senang dengerin musik. Kenapa kamu bisa dengerin musik? Karena bisa mencairkan suasana, hal-hal yang bisa hidup kita yang biasa stres jadi bahagia. Baik, lanjut. Apa kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke? Senang bagi senang ya, siaran radio, musik, jadi karaoke juga berarti. Oke. Apa kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik nih, seperti olahraga atau tari-tari, atau kamu kegiatan apa gitu? Kamu pas kibra kamu lebih senang apa? Suka nggak? Jadi kamu udah ngalamin di bagian mana kira-kira? Lanjut. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seorang daripada nama seseorang? Iya. Mudah bagi yang mudah mengingat nama seseorang. Jadi kamu mengingat wajah atau nama seseorang? Wajah ya, berarti namanya agak lupa lah untuk diingat. Jadi wajah itu bisa terlihat sangat jelas. Oke, lanjut. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang? Oke, apa kamu ingat dengan baik yang apa kamu pelajari melalui praktek yang kamu pernah? Jadi yang kamu ingat baik apa yang kamu pelajari melalui praktek. Kamu apa udah pernah yang kamu ingat nih selama kegiatan praktek di sekolah, apa yang kamu ingat salah satunya? Praktek menyanyi, terus lagi presentasi. Oke. Oke, berarti di SMP ini sudah dilatih gitu loh, terkait bakat mereka itu ke arahnya mana, minatnya kemana. Jadi guru memberikan suatu fasilitas terkait dengan siswa dan siswinya. Nah, selanjutnya, apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Jadi kamu misalnya ibu kamu itu mendengar melakukan pendongengan di saat kamu tidur, tapi di sisi lain kamu lebih senang membaca daripada mendongeng. Maka kamu lebih senang mendongeng, berarti ya kayaknya. Oke, berarti dia itu auditorik ya teman-teman, studi analisis terkait karena pendengarannya yang sangat kuat. Oke, selanjutnya, apa kamu jenuh jika duduk belajar di dalam kelas itu terlalu lama? Jadi ya kamu bosen atau ngapain belajar itu ya gitu aja. Kamu merasa bosan nggak selama pembelajaran? Bosan. Bosannya kenapa tuh? Apa? Berarti di sana pembelajarannya gitu aja, tidak ada metode-metode lain, tidak ada hal-hal yang membuat kamu merasa bahagia gitu kan. Nah, terus selanjutnya, apa kamu tidak merasa terganggu dengan suara yang berisik nih seperti ini nih, teman-teman yang kita saksikan ya, teman berasa ada bising-bising. Nah, kamu merasa terganggu tuh? Terganggu. Jadi kamu boleh nih pindah sekolah, cari yang bagus kayak gitu, atau punya aturan-aturan tersebut. Nah, selanjutnya, apakah kamu mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Jadi kamu tuh lebih baik mendengarkan cerita lebih menyenangkan, atau kamu tuh lebih senang baca buku cerita gitu, mendengarkan kembali. Oke. Nah, selanjutnya, apa kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana ketenangan? Jadi misal nih, kamu kan tadi misal berbisik-bisik ya, bising-bising, kamu kan terganggu. Nah, terus kamu itu belajarnya harus pada suasana ketenangan kan? Ketenangan, berarti misalnya distraksi atau apapun itu menjadi sebuah terganggu, teman-teman. Oke, lanjut. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk pulpen, mengunyah permen saat proses pelajaran? Kamu boleh bisa jelaskan atau kenapa
akan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon. Jadi kamu tuh lebih senang bicara secara langsung kah atau dari telepon ayangnya atau apa gitu kan? Iya, Secara langsung berarti kalau lewat WA kurang jelas ya teman-teman. Jadi secara langsung menjadi suatu pembahasan yang lebih jelas gitu daripada dia di WA baper atau apa, yang lebih baik secara langsung aja biar jelas kayak gitu. Nah selanjutnya, apa kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Jadi kamu itu antusias gak membuat atau memperbaiki dengan tangan kamu? Misal nih, kamu tuh pengen buat kerajinan sekolah kamu, misal kerajinan menggambar atau kerajinan tanah liat. Nah kamu kira-kira seneng gak bisa buat kerajinan atau apapun, atau apapun ekonomi? Enggak, kenapa alasannya? Capek ya, berarti kamu tidak suka dalam suatu bidang-bidang kerajinan tangan kamu. Nah apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada menjelaskan dengan kata-kata? Kamu nih lebih senang tugasnya ditulis-tulis daripada ngomong-ngomong gitu, kamu lebih baik tuliskah tugasnya atau daripada kamu berbicara public speaking? Dua-duanya masuk, berarti kamu bisa nulis juga suka, terus juga dari kata-kata juga bisa berbicara. Jadi itu menjadi suatu hal yang berhubungan gitu kan, kompleksitas, sehingga pembelajaran tersebut menjadi suatu kompetensial dalam pada siswanya. Nah selanjutnya, apa kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Nah, kenapa? Misal nih kamu punya kakak, punya adik, nah, kamu suka terganggu gak belajar atau apa? Suka digangguin gak? Terus buat kamu merasa ganggu itu kenapa? Kamu menjadi apa atau apa? Gak konsen ya? Berarti kamu bisa belajar itu dengan kesunyian, ketenangan. Mungkin kamu bisa melakukan pendekatan dengan kakaknya atau adiknya untuk memberikan tahu, kakak, adik, saya mau belajar. Jadi kan kita tuh tidak boleh distraksi antara belajar kita, karena belajar tersebut akan mempengaruhi pada keesokan harinya. Nah pertanyaan terakhir teman-teman, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dengan membuat kamu senang, kamu akan melompat ke girangan. Jadi nih, kamu pernah ikut lomba gak? Nah lomba apa? Nari. Misal lomba nari nih, kamu juara 1. Nah pada saat itu kamu lompat ke girangan kayak bahagia atau apa, loncat-loncat gitu, menang gitu. Kamu kayak gitu gak? Misalnya kamu menang juara 1 lomba tari tingkat nasional, kamu senang gak? Bisa kayak langsung loncat atau apa? Ya kayak gitu. Berarti oke, berarti kamu jawabannya ya. Dan tersebut misalnya dia merasa menang nih lomba tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat desa, tingkat kelurahan, misalnya Nadira menang, maka hal itu menjadi kebahagiaan gitu, dengan meloncatkan kakinya atau tangannya atau apapunnya, sehingga bentuk kinestetik ya teman-teman. Jadi sekian itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Nadira. Sekali lagi terima kasih kepada Nadira atas jawabannya terkait yang sudah saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan dari hasil observasi. Nadira Risani, kelas 8 SMP 10 Tangerang Selatan, menunjukkan gaya belajar kinestetik sebagai kecenderungan utama. Hal inilah terlihat dari kesukaannya pada aktivitas yang melibatkan gerak, misalnya menari, dan keterlibatannya yang meningkatkan saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang aktif dan menarik. Nadira cenderung lebih mudah memahami materi ketika ia diberi kesempatan untuk praktik, simulasi, atau kegiatan langsung, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Tapi Nadira juga memiliki kecenderungan visual sebagai pendukung. Ia tampak lebih termotivasi ketika guru menggunakan media poster atau ketika ia mendapat tugas membuat poster, karena dengan visualisasinya membantu memperjelas materi dan meningkatkan minat belajarnya. Dengan demikian, Nadira termasuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dominan yang diperkuat oleh visualisasi. Hal itulah
Dengan ada suatu tipologi pendidikan, tipologi belajar, maka siswa akan lebih terdorong mana kombinatif yang mana, karena siswa dan siswi itu sangat dinamis. Hal itulah Nadira memiliki bagian dari tipologi kinestetik dan visualisasi. Sekian dari saya Muhammad Afrizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.